Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, pada kesempatan pagi ini kita dapat berkumpul dalam keadaan yang sehat. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran apa? IPA ya. Nah, alhamdulillah anak-anak hari ini siapa yang tidak hadir? Indri, Indonesia ya, kemana? Ayo. Tidak senam ya, anak apa? Mudah-mudahan nanti bisa mengikuti pelajaran yang akan kita pelajari hari ini anak-anak ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya biar kita lebih semangat. Silakan anak-anak berdiri. Kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu, yaitu ice breaking pacu jalur. Siapa yang mau pimpin ke depan? Silakan maju ke depan satu orang. Hah? Andini boleh, Andini di sini coba. Berdua dengan Sandi, ayo, dengan Sandi, ayo, maju Sandi. Nah, silakan. Sweet dulu. Mau pilih yang mana pacu jalurnya? Sweet nggak bisa. Sweet, hah? Kertas. Boleh, betul-betul. Sekali aja. Nah, siapa yang menang? Aku. Ya, mau pilih yang mana? Hah? Mau pilih yang mana? Yang atas atau yang bawah? Gitu. Oke, pijit lah. Siap, yang lain berdiri semuanya. Berdiri. Siap. Berdiri lewat sini dulu. Ayo. Sama-sama. Oke teman-teman, kita semua silakan duduk. Mari anak-anak. Ya. Oke anak-anak, lebih semangat. Sekarang kita kegiatan ya, mudah-mudahan tadi sudah olahraga pagi, kita lebih semangat. Baik anak-anak, seperti yang telah sampaikan Bapak sebelumnya. Jadi pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang materi apa? Ada yang tahu, Rizky? Hah? IPA tentang? Hah? Materi kita adalah IPA tentang sistem pernapasan. Oke, di sini boleh Bapak minta bantu di sini organ pernapasan apa yang ada di dalam diri kita. Yang pertama, siapa yang tahu? Angkat tangan. Hah? Hah? Boleh Wahyu maju ke depan, tulis ke depan, tulis. Nomor 1, tulis. Cepat.
ayo. Ayo, ayo. Aski. Ayo. Agak pernapasan. Titik. Hah? Boleh maju ke depan Aski. Boleh. Biasa aja. Tidak usah tegang. Tidak usah tegang. Angkat tangan aja. Oke, selanjutnya nomor 3 apa lagi? Angkat tangan. Ayo, satu lagi aja. Ayo, angkat tangan. Apa tadi? Ayo. Dari hidung saya sampai ke paru-paru tuh melalui apa? Hah? Kerongkongan. Nah. Ada istilah faring kata Naya. Oke. Yang lebih umumnya itu bahasanya apa? Ini dari hidung sampai ke yang lain selain Aski. Hah? Boleh tulis. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, ini jawaban dari perwakilan 4 teman kalian tadi ya. Ada yang menjawab paru-paru, tadi kata Wahyu, kedua hidung, kata Aski, ketiga faring, kata Naya, kemudian tenggorokan, kata Andini. Baik, anak-anak. Nah, kita akan cari tahu ya, apakah yang tadi telah kalian sampaikan itu sudah sesuai atau belum. Nah, di sini Bapak, seperti yang biasa kita laksanakan, kita akan mencari materi itu menggunakan namanya, boleh diketik ya anak-anak, adalah ruang murid ya. Ruang murid, silahkan diklik, kemudian dipilih ya. Nah, di sini selanjutnya tinggal dicari sumber belajarnya ya. Mata pelajarannya apa? IPAS. Oke, IPAS. Kemudian tinggal kita cari apa? Materi yang kita pelajari hari ini adalah tentang apa? Sistem pernapasan. Oke, kita masuk ke sini. Nah, apakah yang tadi kalian sampaikan sudah sesuai? Nah, kita akan sama-sama mempelajari tentang sistem pernapasan ini melalui game interaktif yang akan kita laksanakan. Namun sebelum itu, kita akan bagi kelompok dulu ya. Kita akan bagi kelompok ya menggunakan aplikasi online stopwatch anak-anak. Nah, jadi di sini karena ada 17 orang, jadi kita akan bagi kelompok 4 kelompok. Satu kelompok ada 4 orang, ada yang 5 orang satu kelompok ya. Nah, bentar ini sih. Akan banyak pilihan anak-anak, silahkan kita akan mau pilih yang mana kira-kira aplikasinya. Nah, mesin itu Pak. Spin. Ini Iya, Pak. spin. Oke, nah silahkan kita akan menggunakan mesin spin, tapi sebelum itu kita akan sesuaikan dulu ya nama-nama dari yang ada di sini. Oke. Siapa satu orang maju ke depan untuk menulis nama masing-masing? Aski dulu boleh. Dari Aski tulis nama masing-masing. Aski, enter. Oke, lanjut. Kedua. Sandi boleh maju ke depan. Sandi. Oke, enter Sandi.
Oke, lanjut. Andini, boleh. Oke, enter Andini. Enter dulu. Oke, lanjut. Rehan, boleh. Udah Rehan, Naya. Udah Naya, Eldra. Udah Eldra, Diera. Udah Diera, Ibnu. Ayo, Naya. Oke, lanjut. Semangat, Eldra. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Lanjut. Ayo, yang belum? Gisel boleh. Udah Gisel, Fitri. Enter. Oke. Lanjut Fitri. Udah Fitri? Wahyu. Udah Rizky. Udah Wahyu, Rizky. Udah Rizky. Rizky. Oke, lanjut. Wahyu. Ya, Fitri. Oke, enter Wahyu. Lanjut, Rehan lagi. Oke, lanjut. Sekarang belum angkat tangan. Udah ini Jajang, Rifki, Rizky, Jonathan, Iqbal. Ayo. Ya. Apa Jang mau tamat? Jajang, belum makan. Belum itu Jajang lihat dulu. Jajang apa itu? Oke, lanjut. Rifki. Dari Rifki, Rizky. Oke, Rizky, ayo. R I D K I Oke. Oke, enter. Mantap. Lanjut, Jonathan. Jo, Nathan. Lanjut terakhir Iqbal. Ayo Iqbal, dengan dirimu Iqbal. Oke, enter. Namanya Iqbal. Iqbal AI. Iqbal. Save. Tunggu dulu sebentar proses. Siapa yang pertama katakan? Devin, ayo. Siapa? Rehan, boleh. Nanti kebagian semua. Kebagian semua. Kelompok pertama siapa? Ibnu, kelompok pertama. Ya, Timo. Ayo, yang kedua. Boleh, Sandi. Kelompok satu itu ya. Kelompok dua. Kelompok continue, klik dulu continue, Sandi, klik continue. Oke, lanjut. Kelompok boleh. Tenang kebagian semuanya. Kelompok tiga. Lanjut. Udah ini lanjut. Fitri, lanjut. Fitri kelompok 4. Balik lagi kelompok 1 sekarang. Ini kelompok 1. Lanjut. Siapa? Gisel. Ayo Gisel. Baik
setelah tadi dibagi kelompok, kita akan sama-sama mempelajari tentang sistem pernapasan ini melalui beberapa pilihan yang dapat kalian pilih ya. Pertama adalah lab maya, ada game edukasi, kemudian juga ada di sini ada artikel, kemudian ada video, kemudian ada video juga. Nah, kira-kira mana yang mau kalian pilih anak-anak? Yang game hidup? Boleh, kita klik yang game edukasi. Nah, baik anak-anak. Nah, game edukasi ini kita akan mempelajari sistem pernapasan melalui game edukasi, di mana di sini adalah sebuah perjalanan yang harus kalian selesaikan. Nanti ini kita akan selesaikan secara bersama-sama berdasarkan tadi kelompok yang sudah dibagi. Baik, untuk yang pertama Bapak buka, misi pembukanya adalah, perhatikan anak-anak. Nah, judul game edukasi kali ini adalah ekspedisi mengenai kenali dan rawat organ napasmu. Nah, tujuannya adalah anak-anak di sini ya, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari boleh diperhatikan anak-anak. Yang pertama itu adalah kalian nanti akan mengidentifikasi organ-organ pernapasan. Kemudian yang kedua, kalian akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi organ pernapasan. Kemudian yang ketiga adalah kalian akan menjelaskan cara merawat organ pernapasan. Oke. Anak lanjut sekarang. Sekarang kita masuk misi yang kedua adalah kita akan mengenali sistem organ pernapasan. Silakan nonton videonya. Untuk kelompok satu lu siap? Tadi yang pertama tampil, silakan tadi berdiri. Tadi Diera, kemudian Raihana, Fitri, dan Bayu. Oke, silakan. Atau kita pilih kembali lah ya untuk nama yang tampil ya. Tadi kan kelompok 1, kemudian kelompok 2, kemudian kelompok 3, kemudian kelompok 4. Yang pertama, silakan maju ke depan, bantu Rehan. Kelompok 1 yang tampil, yang kelompok pertama yang tampil adalah kelompok 1. Oke, lanjut Sandi. Oke, udah Sandi. Aski. Kedua yang tampil adalah kelompok 2. Ayo, Aski. Ketiga dan keempat yang tampil adalah kelompok 3 terakhir ya. Oke, kembali lagi anak-anak, berarti untuk kelompok pertama yang akan menjawab pertanyaan. Siapa menang kelompok pertama tadi? Silakan baris di sebelah sini boleh. Tulisnya aja berkumpul. Silakan. Ya. Nanti klik mulai dulu. Nah. Mundur nanti dikit. Perhatikan soalnya. Coba kamu rasakan udara yang keluar masuk dari lubang hidungmu. Kasih tahu ya sebelum memenuhi bernapas. Kasih bernapas. Ini usahakan volume. Itu dia pakai usahakan volume. Terbiasa melihat tidak juga harus dikeluarkan agar tidak
meracuni tubuh. Bernapas adalah proses otomatis atau terjadi tanpa disadari. Karena itu, nggak pernah kejadian kita lupa bernapas. Bahkan saat tidur pun tubuh kita masih bernapas. Nah, siap. Baca. Oke, lanjut. Udara luar yang mengandung oksigen akan masuk melalui hidung. Di dalam hidung ada rambut yang halus untuk menyaring kotoran. Suhu dan kelembapan udara juga akan disesuaikan dengan tubuh. Udara kemudian melewati faring. Faring adalah saluran yang terhubung ke sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Dari faring, udara masuk ke laring. Pada bagian atas laring terdapat epiglotis yang akan menutup saat kita sedang menelan makanan. Hal ini Nah, jadi ini yang tadi kalian sudah sampaikan merupakan bagian dari sistem pernapasan. Yang pertama ada hidung, ada faring, epiglotis, laring, trakea, dan esofagus. Nah ini kalau hidung kan bagian dari hidung ya. Nah untuk yang nomor 2, kemudian 3, kemudian 4, 5, dan 6 ini merupakan bagian dari tenggorokan. Ingat-ingat ya anak-anak ya. Oke. Oke, lanjut. ini untuk mencegah makanan masuk ke saluran napas. Pada laring juga terdapat pita suara yang akan bergetar ketika dilewati udara. Getaran pita suara akan menghasilkan bunyi. Udara kemudian masuk ke trakea. Di dinding trakea juga terdapat silia untuk menyapu partikel asing dan cairan agar tidak masuk ke paru-paru. Di bagian bawah, trakea bercabang dua menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus kanan akan menyalurkan udara ke paru-paru kanan dan bronkus kiri menyalurkan udara ke paru-paru kiri. Paru-paru kanan lebih lebar dengan 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri lebih sempit dengan 2 lobus karena berbagi ruang dengan jantung. Nah, ini anak-anak ya, perhatikan. Nah, ini trakea masih merupakan bagian dari tenggorokan, betul. Tenggorokan. Sedangkan bronkus, paru-paru lobus, bronkus kiri bagian dari betul paru. Nah, paham ya anak-anak? Nah, oke lanjut kembali. Oke lanjut. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang menjadi bronchiolis yang lebih kecil. Yang ujung bronchiolis berakhir pada kantung udara kecil yang disebut alveolus. Rata-rata manusia memiliki sekitar 300 juta alveolus. Dinding alveolus sangat tipis, lembab, dan diselimuti kapiler darah. Pada alveolus inilah terjadi pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida secara difusi. Oksigen dalam alveolus akan pindah ke kapiler darah untuk kemudian disalurkan ke jantung dan seluruh tubuh. Sebaliknya, karbon dioksida dalam kapiler darah akan pindah ke alveolus untuk kemudian dikeluarkan melalui hidung. Nah, silakan jawab. Baik. 98. Aku bawah. Satu. Oke, lanjut. Oke, mundur lagi. Paru-paru berada di dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Antara rongga dada dan rongga perut dibatasi oleh otot diafragma. Saat menarik napas, otot-otot di antara tulang rusuk berkontraksi sehingga tulang rusuk terangkat. Diafragma yang awalnya melengkung turun menjadi datar. Karena itu paru-paru mengembang dan udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Sebaliknya, saat mengembuskan napas, otot-otot di antara tulang rusuk relaksasi sehingga tulang rusuk turun. Diafragma juga kembali ke posisi melengkung. Karena itu paru-paru mengecil dan udara keluar dari paru-paru. Ayo, silakan jawab lagi pertanyaan ketiga. Baca dulu soalnya. Gambar di atas merupakan proses. Oke.
pernapasan itu pertama ada hidung anak-anak ya, fungsinya untuk menyaring kotoran ya. Kalau kotoran itu berubah menjadi upil, nah itu kotoran yang dapat dibuang. Kebayang nggak kalau di hidung kita nggak ada bulu hidung? Jadi kotoran akan masuk ke dalam paru-paru, betul. Yang kedua itu ada faring. Faring ini adalah yang menghubungkan antara hidung dengan tenggorokan sekaligus. Yang ketiga itu adalah laring. Laring itu adalah pangkal tenggorokan, betul. Selanjutnya ini. Nah, selain itu ada juga bagian-bagian dari ya, ada bagian dari ya, ada bagian dari yang lainnya ya, dari mulai ada bronkus anak-anak ya, ini bagian dari trakea, kemudian ada bronkiolus, kemudian ada alveolus, kemudian sampai ke paru-paru. Nah, itu merupakan bagian-bagian dari organ pernapasan. Nah, ini satu lagi, kelompok yang tadi boleh dijawab mana saja kira-kira. Aski, kemana saja? Boleh perwakilan. Kemana saja? Oke. Betul. Bukan untuk kelompok lanjut kita Kelompok 2 mana? kita lanjut ke tahap selanjutnya ya. Baik, kita akan mengisi selanjutnya adalah mengenal nama organ. Silakan tadi kelompok yang kedua tadi siapa? Silakan kelompok kedua. Jajang. Silakan kelompok yang tadi. Caranya adalah memindahkan dari yang bisa ke kelompok yang silakan. Ayo, tadi. Yang lain boleh, yang pakai tangan boleh. Kata, jajang pakai tangan boleh. Kiranya yang sudah yakin. Wah, boleh. Jajak terakhir dari Muhammad. Oh ya jawab. Jajang, maksudnya. Gizel, barisan Gizel, pun barisan Aski dah kena. Enggak ini. Oke, silakan cek. Ini. Betul semua. Tepuk tangan. Tulis lanjut saya. Salo pai. Menyalurkan udara ke trachea apa? Fungsi dari apa? Salah. Aduh. Yo, bronkus. Apa? Salah. Nah, itu fungsi apa? Nah, itu adalah saya pertama hidung. Ya, coba yang lain coba aja apa? Pilih yang lihat, pilih.
maju, maju, maju. Sini. Boleh dengan tangan juga, sama tangan juga, nggak apa-apa. Tangan ini, dengan ini. Buka yang tadi, nah itu. Tuh, lanjut, geser aja pakai tangan, nggak apa-apa. Ayo, klik aja yang mana dulu, asal aja. Salah. Ayo cepat, ayo, ayo cepat, ayo cepat. Ayo. Ayo klik. Dera. Dera, kalau enggak tersami. Ayo cepat. Ayo. Ayo, masih salah, terus. Ayo coba lagi, geser, cari yang lain. Cari ayo, yang atas boleh. Masih salah, ayo cari yang lain lagi, coba yang lain lagi. Masih salah, coba lagi, ayo geser, ayo klik apa? Ayo. Klik yang atas, klik. Masih salah, ayo. Kamu coba lagi, ayo. Masih salah. Ayo. Betul, ayo 4 lagi, ayo. Betul, terakhir. Oke, tepuk tangan untuk kelompok selanjutnya. Oke. Tepuk tangan. Misi yang selanjutnya adalah merawat organ. Nah, di sini aku jelaskan dulu anak-anak ya. Di sini ada beberapa gangguan pada sistem pernapasan. Perhatikan ya, sistem pernapasan itu yang pertama ada asma ya. Asma ini itu merupakan salah satu penyakit kronis ditandai dengan sesak napas, kemudian sakit dada, batuk-batuk, sorak-sorak ya gitu ya. Nah, itu disebabkan oleh penyempitan saluran napas, kemudian ada radang di saluran pernapasan. Yang kedua TBC. TBC itu diambil dari virusnya sendiri. Ada Mycobacterium tuberculosis yang disingkat itu menjadi TBC. Nah, ini merupakan penyakit menular ya. Bakteri ini ditularkan melalui apa kira-kira? Udara. Betul ya. Kemudian yang ketiga ada flu, diambil juga dari virus yang menyebarkannya ASCII ya. Dari flu influenza diambil menjadi flu. Nah, ini juga kalau terus-terusan terjadi flu dalam tubuh itu bisa menjadi penyakit yang akut ya. Jadi akut itu bisa menjadi penyakit yang berbahaya gitu ya. Seperti kemarin kan ada flu burung, kemudian ada juga apa kemarin COVID kan itu flu bentuknya ya. Nah, dan terakhir itu adalah kanker. Nah, kanker ini biasanya dari kebiasaan dulu merokok, terus berada di lingkungan industri tanpa masker, terus jarang berolahraga, terus tidur terlalu begadang, minum-minuman alkohol dan lain-lain. Itu merupakan gangguan pada sistem pernapasan anak-anak. Nah, selanjutnya adalah ini ada untuk menjaga kesehatan organ pernapasan. Yang pertama tentu saja hindari merokok. Dari perokok. Di sini siapa yang tidak merokok angkat tangan? Yang tidak merokok, ya hindari merokok. Tidak rajin berolahraga. Rajin berolahraga, betul. Kemudian menghindari polusi udara. Pakai masker kalau kemana-mana. Bisa. Terakhir adalah mengkonsumsi makanan sehat, angkat tangan. Semua mengkonsumsi makanan sehat. Oke. Selanjutnya adalah misi merawat organ. Silakan kelompok yang belum angkat tangan, maju ke depan. Boleh. Kelompok terakhir. Kelompok terakhir, ayo. Ayo, silakan jawab. Oke, cek. Pintar, lanjut. Misi terakhir, uji napas.
dari keseluruhan kelas kalian ya, dari 30 pertanyaan, ya kalian sudah menjawab 20 pertanyaan. Berarti jadi keseluruhan kelas kita masih salah itu adalah 3 pertanyaan. Oke, salah. Nah, sekarang kita kembali anak-anak ke sini. Berarti ini merupakan sistem pernapasan, betul ya. Bagian dari pernapasan itu ada paru-paru. Bagiannya apa saja tadi? Masih ingat? Ada? Bronkus. Dan kemudian hidung ingat kembali, fungsi hidung adalah untuk menyaring makanan, betul. Kemudian paling itu bagian dari tenggorokan. Selain itu bagian tenggorokan apa lagi? Ada lari, pita suara, terus trachea, apa lagi? Alveolus. Oke, sekarang Bapak mau Itu Pak di bawah. Bapak mau minta kalian untuk menuliskan yang pertama gangguan pernapasan. Kemudian dengan cara merawat organ pernapasan. Silakan yang pertama siapa? Boleh Lea. Dua Dera, boleh. 3 Dicel, 4 Andini. Iya, kok. Dicel, maju. Oke, terakhir Andini. Ayo. Boleh Andini. Lanjut. Aku. Boleh tadi Rehan Ibnu Wahyu. Ya, 1. Oke, lanjut. Boleh Ibnu. Makan makanan bergizi. Terakhir tadi siapa? Wahyu. Ayo, Wahyu. Ayo. Kalau ganti yang lain? Wahyu aja, Wahyu maju. Apa terakhir itu? Apa yang terakhir? Elda aja, Elda ya. Pak, terakhir. Apa yang terakhir?
Oke. Tepuk tangan untuk kalian semua. Tepuk tangan. Untuk gangguan pernapasan asma itu betul, kemudian kanker itu betul, kemudian TBC juga betul, ya. Selain yang keempat adalah flu. Selanjutnya untuk kanker penyebabnya apa tadi? Rokok, makan, begadang. Sedangkan kalau TBC itu disebabkan oleh bakteri apa? Tuberkulosis. Kalau flu itu disebabkan oleh virus influenza. Ya. Nah, untuk merawat organ pernapasan tentu saja makan makanan bergizi, kemudian berolahraga, kemudian yang jelas tidak merokok dan menghindari polusi udara. Baik, tepuk tangan untuk kita semua anak-anak. Pelajaran kalian sudah dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Ya, jadi untuk pembelajaran sistem pernapasan Bapak cukupkan sekian. Ya, selanjutnya minggu depan kita akan melanjutkan lagi materi tentang rantai makanan. Ya, silahkan pelajari di rumah apa yang akan kalian ketahui. Nanti kita akan bahas sama-sama. Baik, anak-anak, di akhir pelajaran Bapak ucapkan banyak terima kasih ya telah menggunakan PID. Biasanya anak-anak kalian silahkan ditutup secara keseluruhan. Oke, baik, anak-anak kalau tidak menanyakan, Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.